Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari calon guru penggerak angkatan 8 Kabupaten Bulukumba akan melaksanakan salah satu tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 bersama saya Eka Ulfanisi dari SMA Negeri 1 Bulukumba dan Muhammad Yamin dari SMP 11 Bulukumba dan Rahmani RM dari SLB Negeri 1 Bulukumba. Selamat menyaksikan video kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Yamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Terbaik. Alhamdulillah. Hari ini kita akan melakukan coaching, Pak ya. Sebagai langkah awal, saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Bapak. Ini terkait tentang rubrik penilaian. Kita akan diskusikan, Pak ya. Kemudian saya akan mengamati bagaimana jalannya proses coachingnya Bapak sebentar dan akan dimulai. Kemudian apakah coaching ini sesuai dengan anak kita? Dan saya juga akan membuat bagaimana Bapak melakukan pertanyaan-pertanyaan yang bobot kepada coaching dan saya juga akan melihat bagaimana coaching menanggapi dan menjawab pertanyaan dari Bapak. Gitu Pak ya. Dan di sini juga kita harus menyesuaikan dengan prinsip coaching Pak ya. Dan hal itu pemikiran, proses kreatif dan melaksanakan prinsip Pak ya. Nah, saya akan memberikan pertanyaan yang pertama. Kompetensi apa yang Bapak akan kembangkan pada coaching hari ini? Baik, jadi kompetensi yang akan saya kembangkan pada coaching sebentar yaitu basic mendengarkan aktif dan pertanyaan kepada coaching. Lalu dari kompetensi yang Bapak sebutkan tadi, kompetensi mana yang akan Bapak kembangkan secara lebih spesifik? Ini salah sebentar saya akan mengembangkan pertanyaan. Kita buka dari Bapak ya. Nah, indikator yang seperti apa yang Bapak inginkan dalam coaching hari ini? Saya sangat berharap coaching dapat menemukan sendiri solusi atas masalah ini. Tadi Pak sudah menyampaikan terkait kompetensi yang Bapak ingin kembangkan dan kemudian indikator yang Bapak kembangkan kedepannya. Nah, dari semoga pada proses coaching hari ini Bapak bersama-sama bisa menemukan apa yang terbaik dari coaching Pak ya. Amin. Nah, untuk hari ini sekian dulu proses kita hari ini. Bapak berdasarkan sebelumnya bersama dengan draftnya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. nih ada kak lagi. Lagi. Baik-baik aja nih Pak. Baik-baik. Ya. Ada di waktu tak? Oh, selamat untuk dia. Nih, ada ini butuhku sama kita. Ada yang mau saya ceritakan. Baik itu, cerita apa nanti? Ini Pak, saya tuh punya masalah dalam meningkatkan hasil belajarnya siswaku. Oh, ada masalah dalam meningkatkan hasil belajar siswanya. Iya Pak. Jadi, apa yang diinginkan dari percakapan kita ini? Mau Pak, sebenarnya dapat solusi Pak dari masalah yang saya hadapi sekarang di kelas. Oh, ini pasti. Iya Pak. Solusi seperti apa yang diinginkan lagi kemudian? Mau Pak supaya hasil belajarnya ini siswa meningkat. Bisa diceritakan kronologis masalahnya? Begini Pak, sekarang kan saya itu pegang kelas 6 SD loh tunagrahita. Kita ketahui tunagrahita itu mengalami hambatan intelektual. Iya. Terus ternyata sekarang dia sudah kelas 6 tidak tahu itu huruf A sampai Z. Jadi begitu ya permasalahannya. Iya Pak. Jadi sudah ada rencana yang Ibu lihat ketika? Iya Pak. Oh, sudah ada. Seperti apa rencananya yang akan Ibu lihat lakukan itu? Begini Pak, saya tuh berencana nanti pada saat saya melaksanakan
pelajaran baru kok. Saya sebutkan bagi media kan sebelumnya itu saya sudah menggunakan kartu huruf Pak. Tapi ternyata itu media kartu huruf kayak program percuma gitu. Karena 1 bulan saya terapkan, nah tidak ada hasil. Nah biasanya itu sistem sebelumnya aku kasih begitu ada di hasilnya. Jadi ini rencana aku tetapi gunakan itu media kartu huruf. Tapi saya tambah lagi media hasil yang di wadah data. Oh jadi pada saat saya kasih lihat di kartu huruf ini huruf A nah. Huruf apa ini? Coba tulis di situ huruf A dipasir pakai telunjuknya. Nah kalau dia sudah tulis huruf apa lagi ini? Dia bilang nih harapanku Pak, jangan sampai dia bilang B. Tapi selain rencana itu yang telah sebutkan tadi, apa Ibu masih memiliki rencana lain? Ada Pak. Kan biasa itu kalau dibilang siswa kalau lama belajar itu terus pelajari bosan gitu Pak. Jadi rencana ini kasih ice breaking punya yang menyanyi di dalam kelas bosan nih. Jadi siswa tidak bosan lagi di dalam kelas. Apa Ibu merasa rencana ini sudah baik untuk dilakukan? Insya Allah Pak. Kalau saya nggak coba toh, saya nggak tahu hasilnya bagaimana. Betul. Iya Pak. Saya setuju. Saya mendukung. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak. Jadi kapan Ibu akan melakukan rencana yang sangat bagus ini? Insya Allah secepatnya kalau bisa besok saya lakukan karena ada nih dukungan itu dapat kok. Apa yang Ibu butuhkan untuk mendukung rencana yang sangat bagus ini? Ada dukungan ya Pak. Kalau dibilang dukungan kan saya tadi sudah dapat dari Bapak toh. Iya. Ada dukungan yang paling penting sebenarnya. Saya butuh kerjasamanya orang tuanya ini ada. Iya Pak. Rasanya kok percuma saya kasih pelajaran kalau ini pembelajarannya tidak berkelanjutan lagi di rumahnya. Kan kita tahu tenaga kita itu sebentar lupa jadi kalau ini pelajarannya tidak diulang. Bisa jadi saya capek setengah mati di sekolah sampai di rumah tidak nak kerja lagi tugasnya yang mau kasih lalu kami lagi besok saya sangat setuju dengan ide Ibu ini sangat bagus. Semoga rencana itu dapat diterapkan dan tujuan awal Ibu dalam meningkatkan hasil belajar siswa dapat tercapai. Amin, terima kasih banyak Pak Yamin. Semoga saya bisa terapkan ini rencana sesuai dengan hasil diskusi kita hari ini. Kalau begitu, kami minta dulu Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Yamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah baik. Tadi Bapak sudah melakukan sesuatu Pak ya? Betul. Nah, bersama keluarganya. Iya, benar. Ya. Nah, dari proses coaching yang Bapak lakukan tadi, bagaimana perasaannya Pak? Ini perasaan baik dan senang. Nah, ya setelah Bapak melakukan proses coaching, ada beberapa pertanyaan yang saya ajukan Pak ya. Boleh Pak ya? Bersama Bapak ya. Oke, pertanyaan pertama, apa yang Bapak dapatkan setelah proses coaching tadi? Iya, yang saya dapatkan saat proses coaching tadi, yang pertama, coach saya dapat menemukan masalahnya dan solusinya. Kemudian dalam prosesnya, tentunya saya melakukan coaching dalam alur kita, yakni menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga dengan alur tirta ini coaching dapat menceritakan masalahnya dan tentunya dapat juga menemukan solusi berdasarkan potensi yang ada. Begitu mereka. Ya, terima kasih Pak. Dan dari catatan saya tadi sebenarnya Bapak, Bapak sudah merefleksikan terkait dari proses tadi. Bapak sudah menerapkan alur tirta dengan baik, sudah menerapkan tujuannya, identifikasinya, rencana aksi, beserta dengan tanggung jawab. Dan Bapak sudah melakukan kesadaran penuh, menerapkan aktif dan melakukan pertanyaan tersebut. Oke. Sehingga psikologi ini lebih luasa dalam mengungkapkan permasalahannya dan mencari solusinya apa ya. Nah, kira-kira apa ada lagi yang Bapak harapkan dari proses coaching selanjutnya?
Oh iya, tentu sebagai manusia biasa, ke depan saat ada teknologi, saya tetap lebih baik lagi, ada peningkatan supaya fokus saya lebih baik lagi dalam menemukan solusinya. Sekali. Semoga kedepannya Bapak lebih sukses dan Amin, bisa amin. melakukan pernikahan kita dengan berbagai Pak ya. Iya. Oke, cukup hari ini Pak ya. Terima kasih atas waktunya Pak Yamin. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya, apa kabar hari ini? Salam Pak Yamin, alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Sesuai jadwal dia akan melakukan coaching. Iya. Olehnya itu kita akan mendiskusikan tentang penilaian terkait coaching hari ini yang tentunya akan saya amati dan nilai sesuai dengan penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur kita atau memberikan pertanyaan kepada coaching. Dan yang terpenting adalah kemudian nanti melakukan coaching sesuai prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Iya. Selanjutnya, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan terkait dengan coaching yang akan dilaksanakan oleh Buya Sundar. Iya, silakan Pak. Ya. Yang pertama, potensi apa yang akan dikembangkan Buya saat melaksanakan coaching sebentar? Baik, kalau berkaitan dengan kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu kesadaran penuh, terus mendengarkan dengan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Pak. Oh iya. Di antara ketiganya, kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi? Kompetensi apa? Saya berencana memberikan pertanyaan yang berbobot dan mendengarkan dengan aktif Pak. Oh iya. Indikator ketercapaian apa yang diinginkan saudara? Indikator yang saya inginkan dalam proses coaching ini yaitu saya ingin fokus saya bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya, langkah-langkah yang akan dia terapkan untuk menghadapi masalah tersebut Pak. Oh, jadi sudah jelas ya? Iya Pak, insya Allah sudah jelas. Lalu silakan dilaksanakan coachingnya. Ya baik Pak, terima kasih banyak ya Pak. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam Bu. Terima kasih hari ini Bu. Alhamdulillah baik. Apa yang punya waktu untuk saya hari ini? Udah dong Bu, saya pesan aku mereka. Sedangnya saya Ini Bu. Oh mereka silahkan. ini Bu. Ibu Ati ini susah untuk diajak kerja sama. Ya kan kami mau memindahkan kita secara kesehatan. Ini dengan saya Bu. Sebelumnya dari sisi lagi apa sih yang ibu harapkan? Saya berada di keluar dari masalah ini. Baik, jalan keluar ya solusi seperti apa yang Ibu Eka inginkan? Saya sangat berharap Ibu Ati itu mau bekerjasama dalam mengerjakan masalah ini. Baik, sebelumnya kita harus tahu dulu ya Bu, bagaimana cara Ibu Eka menyampaikan ke Ibu Ati sehingga Ibu Ati menolak Bu? Cara menyampaikan itu, saya akan mengatakan, ayo Bu Ati kita bekerja bersama-sama untuk menyelesaikan rapat ajaran ini. Kita membagi tugas, misalkan Ibu Ati mengerjakan perangkat ajaran kita, dan saya yang mengerjakan perangkat ajar IPA atau IPS. Terus respon Ibu Ati bagaimana Bu? Respon itu kurang, harus sekali lagi dia kelihatannya juga tidak saja. Jadi begitu ya Bu permasalahannya. Ya Bu, jadi itu apa yang harus saya lakukan? Oke, kita bahas apakah ada rencana Ibu Eka untuk yang terpikirkan. Oleh rencana pasti ada. Baik, rencana seperti apa yang Ibu Eka ingin lakukan?
Karena itu saya akan dengan penjelasan terlebih dahulu kepada Ibu Wati bahwa saya akan melakukan kolaborasi bersama dengan Ibu Wati agar karena ada kita betul-betul selesai tahap waktu itu. Dan Selain rencana itu, kan tadi Ibu Eka juga rencana ingin memberikan penjelasan ke Ibu Wati dengan sebagainya ya Bu. Jadi selain rencana tadi itu, apa Ibu Eka memiliki rencana lain? Ya, rencana saya selanjutnya itu akan memberikan motivasi kepada Ibu Wati agar nantinya kolaborasi bisa berjalan dengan baik dan tugas yang akan kami kerjakan pada waktu yang disempatkan saja akan terselesaikan pada tepat waktu. Dan nantinya kan kalau kita menjalin kerjasama kolaborasi, tugas ini akan kita selesaikan dan koordinasikan bersama, tapi kita bisa menjalani lalu diberikan solusi secara Betul sekali Bu. Apa Ibu Eka sudah yakin dengan rencana ini? Ya, saya sangat yakin. Karena saya akan mencoba berbicara dengan Ibu Wati dan dengan hati agar dia bisa diajak bersama untuk melakukan ini. Begini Bu, saya sangat setuju dengan rencana Ibu Eka. Tak dicoba, maka kita tidak akan mengetahui hasilnya. Jadi tetap semangat ya Bu Eka. Terima kasih Bu Nian atas informasi ini. Jadi kapan nih Ibu Eka berencana berbicara dengan Ibu Wati? Insya Allah secepatnya Bu, saya akan melihat waktu luang dari Ibu dan Ibu sambil saya memperhatikan mutunya. Jangan sampai saya menunjukkan niat saya, tapi Ibu Wati meskipun hanya fokus saya seperti itu. Ya, setuju Bu. Jadi kita itu harus melihat mood dulu ya Bu. Kan kita juga perempuan, kadang itu berputar. Kalau kita bicara sama Ibu Wati pas dia lagi nggak mood, pasti Ibu Eka akan ditolak lagi. Jadi kapan Ibu Eka akan berencana berbicara dengan Ibu Wati? Insya Allah secepatnya Bu, saya akan melakukan ini dari dulu. Saya akan melihat bagaimana Ibu Wati agar proses bersama itu bisa berjalan lancar. Nah, jangan sampai ketika saya berbicara mengutarakan saya kepada Ibu Wati, dia tidak menurut saya kalau misalkan dia itu masih bukan stabil. Iya, setuju Bu. Jadi kita harus perhatikan kondisi Ibu Wati dulu ya Bu. Ya Bu. Seingat saya besok itu ada kegiatan perlombaan di sekolah. Nah, perlombaan ini dalam rangka menyambut Hari Kemerdekaan. Nah, di situ saya akan mulai berbicara dengan Ibu Wati. Saya sangat setuju dengan ide Ibu Eka. Semoga besok Ibu Wati bisa memberikan respon yang baik sesuai dengan yang Ibu Eka harapkan. Amin, terima kasih banyak ya Bu Nia. Saya sangat bangga sekali dan Ibu Nia bisa mendengarkan perkataan saya hari ini. Amin, sama-sama Bu Eka. Insya Allah rencana Ibu Eka pasti akan berhasil. Amin, terima kasih Bu. Kalau gitu saya kasih dulu ya Bu. Ya, silakan Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam Pak Yani. Bagaimana? Alhamdulillah baik Pak. Ketemu lagi ya. Ya dong Pak. Oh iya, setelah melakukan coaching dengan Bu Eka kami, apa nih kesan-kesannya? Kesan-kesan ya Pak, alhamdulillah tadi proses coachingnya itu berjalan dengan baik. Ibu Eka juga menceritakan seluruh masalahnya dengan nyaman dan tenang, dan alhamdulillah tadi Ibu Eka sudah menemukan solusi dari permasalahan yang Ibu Eka hadapi sesuai dengan potensi yang ada pada diri. Wah, luar biasa ya kesan-kesannya. Ya Pak, alhamdulillah. Apa nih yang sudah didapat dari coachingnya? Yang sudah saya dapatkan tadi itu solusi yang sangat bagus. Nah. Terus saya sudah menggunakan coaching alur Tirta dan sehingga dengan alur tersebut coaching saya itu bisa mengeluarkan seluruh keluh kesahnya, menceritakan masalahnya, dan Ibu Eka juga berhasil menemukan solusinya Pak. Iya Pak. Baik, setelah saya mengamati tadi proses coaching, ada nih catatan-catatan kecil. Oh, saya sampaikan. Boleh Pak, silakan Pak. Baik, terima kasih ya. Yang pertama, proses coaching tadi sangat baik. Ya. Ada dengan komunikasi. Catatan kedua saya sudah melakukan hal kita. Alhamdulillah Pak. Kemudian sudah tergambarkan suasana kondusif dalam proses
selanjutnya saya tanya lagi ya. Boleh Pak, silakan Pak. Apa nih yang ingin dikembangkan dalam proses coaching tadi? Yang ingin saya kembangkan Pak, saya ingin lebih memahami lagi proses alur tirta ini sehingga saya dapat mengimplementasikan dimanapun dan kapanpun saya berada Pak. Itu saja Pak. Iya. Iya Pak. Oke, terima kasih banyak atas waktunya ya. Sampai ketemu di lain waktu. Alhamdulillah, makasih banyak ya Pak. Sampai jumpa di lain waktu Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu Eka. Waalaikumsalam ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah. Hari ini Ibu Eka punya rencana coaching ya dengan Pak Yamin. Iya Bu. Baik. Sebelum Ibu melakukan coaching hari ini, sebagai langkah awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan sama Ibu Eka terlebih dahulu. Ya. Yang pertama, kita akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini terkait coaching hari ini yang akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian apakah Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching dan juga bagaimana respon coaching dalam menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari Ibu Eka. Ya. Dan saya ingatkan jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching diantaranya kemitraan, proses yang kreatif dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan saya yang pertama yaitu kompetensi apa yang Ibu Eka akan kembangkan pada coaching hari ini? Ya. Kompetensi yang akan saya kembangkan pada sesi coaching hari ini yang pertama kesadaran rumah sebenarnya. Kemudian yang kedua mendengarkan secara aktif. Yang ketiga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke, baik. Dari ketiga kompetensi yang Ibu sebutkan tadi, kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin Ibu Eka kembangkan? Tentunya kompetensi yang akan saya kembangkan adalah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke, baik. Baik. Pertanyaan selanjutnya, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu Eka dalam proses coaching hari ini? Ya, indikator itu saya berharap coach saya bisa menemukan solusi atas permasalahan ini dan sebagainya untuk keluar dari permasalahan. Artinya saya menggali potensi coach saya agar dia bisa memiliki solusi terbaik untuk dirinya agar keluar dari permasalahan ini. Oke, baik Ibu Eka. Jadi yang bisa saya simpulkan bahwa Ibu Eka sudah mengetahui kompetensi apa yang ingin dikembangkan, terus Ibu Eka juga sudah mengetahui indikator penting yang ingin dicapai pada proses coaching hari ini. Baik, sekian dulu pra-observasi kita hari ini. Silakan Ibu Eka melakukan coaching terhadap Pak Yamin. Saya ucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Eka. Waalaikumsalam Pak Yamin. Apa kabar ini? Alhamdulillah Pak. Bagaimana kabarnya Pak Yamin sendiri? Alhamdulillah, kabar baik. Oh iya Bu Eka. Saya punya masalah. Ya Pak. Masalah apa ya Pak? Di sekolah saya belum mampu mencapai A sampai Z. Padahal dia sudah kelas 6 loh. Sebenarnya dari percakapan kita hari ini apa yang Bapak ingin ucapkan? Saya ingin mendapatkan solusi dari masalah yang saya dapatkan di kelas ini, kelas 6. Ya, bisa diceritakan lebih lanjut solusi seperti apa yang Pak yang inginkan? Saya ingin hasil belajar siswa saya tentunya dapat meningkat. Bisa diceritakan lebih secara kronologis lagi tentang masalah itu Pak? Bisa. Begini Bu, siswa saya mengalami hambatan intelektual. Sekarang sudah kelas 6 SD, tapi si anak ini belum mengenal buku sama sekali. Tulisannya tidak bisa dibaca loh. Oh, begitu ya teman-teman. Iya, menurut Ibu apa yang harus saya lakukan? Ya, dan menurut Pak Yamin sendiri, apa ada rencana yang Bapak sudah pikirkan? Ada Bu. Apa yang akan Pak Yamin lakukan? Rencana apa yang akan Pak Yamin lakukan?
Saya berencana akan menggunakan media pembelajaran seperti kartu guru dan media pasir sebagai paket kampung yang dilakukan oleh anak ini. Selain rencana yang Bapak sebutkan tadi, apa masih ada yang lainnya? Ada, mungkin saya juga akan melakukan ice breaking di sela-sela pembelajaran sehingga siswa tidak tersabotan di dalam kelas. Menurut Pak Yamin sendiri, apakah rencana ini sudah baik untuk Bapak lakukan? Saya sih berusaha untuk mencoba dulu. Semoga dengan beberapa ide yang akan saya terapkan bisa meningkatkan hasil belajar saya. Bagus sekali Pak ya, dan saya setuju dan mendukung Bapak untuk melaksanakan rencana tersebut. Terima kasih ya Bu. Jadi kira-kira kapan nih Pak rencana yang akan dilaksanakan? Oh ini saya bisa cepatnya Bu. Apa kira-kira yang Bapak butuhkan untuk mendukung rencana lain? Tentunya saya membutuhkan dukungan dan kerjasama dari orang tua siswa sehingga pembelajaran ini bisa berkelanjutan di rumah karena kita ini sudah apa ini adalah anak sudah berkembang dengan apa yang sudah dipelajari sehingga pembelajaran ini harus diulang-ulang sehingga siswa tersebut bisa mengingat dan memahami apa yang telah dipelajari. Wah, luar biasa ide Pak Yamin ya. Dan saya sangat setuju. Semoga rencana Pak Yamin Bapak dapat terapkan dan tujuan awalnya itu dapat meningkatkan hasil belajar siswa Bapak ya. Amin. Masih banyak ya Bu Eka. Semoga saya bisa melaksanakan sesuai dengan rencana saya. Ya Pak, sama-sama. Insya Allah rencana Bapak akan tercapai. Oh iya. Kalau begitu saya permisi ya. Ya Pak, silakan. Terima kasih Bu. Dan sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu Eka. Waalaikumsalam ya. Bagaimana kabar Ibu Eka hari ini? Alhamdulillah. Baik Bu. Oke, tadi Ibu Eka sudah melakukan coaching dengan Pak Yamin ya. Ya Bu. Oke, dari proses coaching yang Ibu lakukan, bagaimana perasaan atau pesan-pesannya Bu? Alhamdulillah, perasaan saya sangat lega dan sangat senang sekali telah melakukan coaching bersama dengan Pak Yamin. Oke, setelah Ibu melakukan coaching, saya ingin bertanya beberapa pertanyaan. Boleh ya Bu? Boleh. Oke, yang pertama, apa yang Ibu Eka sudah dapatkan pada proses coaching tadi? Yang saya sudah dapatkan itu coaching tadi sudah menggunakan kita. Saya sudah menyiapkan tujuan, komunikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab sehingga alur tersebut bisa membuat coach saya dengan rasa nyaman untuk mengungkapkan permasalahan yang terjadi pada dirinya dan coach saya juga bisa menemukan solusi sendiri terkait dari permasalahannya. Dan itu membantu kita dalam menyelesaikan permasalahannya. Oke, baik Bu. Tadi pada saat Ibu Eka melakukan proses coaching itu saya memiliki catatan tersendiri terkait apa yang sedang Ibu lakukan. Tadi Ibu sudah merefleksikan dan sudah menerapkan alur kita pada alur coaching yang tadi Ibu Eka lakukan. Terus Ibu Eka juga sudah menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Terus di sini rencana aksi yang sudah dilakukan dengan tanggung jawab dan Ibu juga tadi sudah melakukan alur coaching itu dengan kesadaran penuh. Terus itu juga sudah mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Terus kira-kira apalagi yang ingin Ibu harapkan dari proses coaching selanjutnya? Tentunya saya akan berusaha untuk lebih meningkatkan coaching yang akan saya terapkan, lebih memahami alur kita dan akan saya belajar agar bisa lebih lagi dalam melaksanakan coaching selanjutnya. Insya Allah harapan Ibu Eka bisa tercapai dan sukses selalu ya Bu. Alhamdulillah pasca observasi kita kali ini sudah selesai Bu. Saya ucapkan terima kasih banyak atas waktunya hari ini dan assalamualaikum